saya. Karena ada indikasi-indikasi yang bagi saya menimbulkan kuriositas. Ini ada tulisan buku Jokowi Undercover, mengutip ijazah palsu, kok dihukum. Loh, apa ini? Dari sanalah bermula keraguan itu muncul. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Viral podcast daripada Pak Komarudin Hidayat, ya, mantan Rektor UIN di salah satu TV nasional. Dan TV ini ya samalah dengan TV yang digawangi oleh Aimanui Wicaksono. Dan bagi saya ini biasalah perimingan-perimingan seperti ini. Kenapa saya mengatakan ini perimingan? Sebab Pak Prof. Komarudin Hidayat sepertinya tidak memahami kasus ijazah palsu ini, lalu berani mengeluarkan komentar. Bayangkan saja bahwa polemik ini muncul katanya itu dimulai karena adanya buku yang dicetak oleh Dr. Tipa. Sekalipun ada beberapa pernyataan daripada Prof. Komarudin yang hemat saya itu benar bahwa ini adalah merupakan bagian daripada politisasi. Tapi yang disayangkan karena dalam pembicaraan beliau sepertinya politisasi yang dimaksud itu adalah Jokowi yang melakukan politisasi di belakang layar. Kenapa demikian? Sebab menganggap bahwa apa yang menjadi polemik hari ini itu kemudian menjadi lumrah karena hasil kecurigaan daripada rakyat dan Pak Jokowi ini seorang presiden. Padahal kalau kita tahu isu ijazah palsu ini sudah sangat lama, bukan pada saat buku itu terbit. Buku itu terbit itu kan belakangan, yang hanya merupakan alibi daripada para kuclu ini untuk mau bebas dari hukum karena dia dianggap sebagai peneliti, penulis buku, sehingga dia tidak kena jeratan hukum. Yang mendalikan hukum tapi tanpa etika. Nah, ini bisa jadi alat penindas. Nah, ijazah itu bagi saya bisa ditarik pada wilayah etika dan hukum. Sungguhnya ijazah itu bagian dari komunitas kampus, itu adalah sentra dari civil society, yaitu kampus itu pusat masyarakat beradab sivil di kampus. Dengan demikian bagi saya urusan ijazah itu tidak perlu dengan hukum, masuk wilayah politik, nggak perlu. Cukup diselesaikan di kampus. Karena kampus itu masyarakat yang sangat komited pada etika dan di sana punya ilmuwan, punya sains. Hei, Pak Jokowi, Anda punya ijazah kan? Ayo dong, dengan bangga sukarela tunjukkan. Kawan-kawan Fakultas Sains yang kamu ahli forensik digital, teliti ini, Pak Jokowi, silahkan teliti. Selesai urusannya, terbuka, saksikan oleh Senat Guru Besar. Kan seorang kampus yang sampaikan begitu. Andaikan orang meragukan ijazah saya serahkan Senat Guru Besar, undang Fakultas Sains, forensik, teliti ijazah saya. Selesai. Dan saya sebagai orang kampus, mantan rektor, saya malu kalau urusan ijazah sampai urusan sampai hukum, ke polisi. Apa urusannya polisi dengan ijazah? Gitu. Karena ijazah domain akademik. Iya, domain akademik. Dan di kampus itu ada etika, ada saintis, selesai urusannya. Tapi sekarang ternyata kampusnya pun tidak memberikan ini, Prof. Tidak mau mengeluarkan karena itu hak prerogatif dari si pemilik ijazah. Kan? Nah, ini udah terjadi proses politisasi. Ijazah yang mestinya urusan akademik, ngapa dibawa pada ranah hukum dan politik. Di situ bagi saya yang mungkin hanya di Indonesia juga seperti itu. Tapi kalau menurut Prof, progres yang berjalan hingga saat ini, drama-dramanya gitu kan, kenapa dilama-lamain, kenapa tidak ditunjukkan aja, itu tadi intinya ya Prof ya. Apa penilaian Prof? Mungkin Pak Jokowi sebagai... itu kan ada panggung depan, panggung belakang. Panggung depannya seperti kita lihat, panggung belakangnya yang perlu ditanya, apa sungguhnya agendanya apa kok dibuat lama-lama ini. Nah, ini yang mengundang berbagai analisis panggung belakang di balik cerita itu ada apa. Gitu. Kalau panggung depannya kelihatan lah, ya diteliti aja selesai. Tapi nyatanya tidak, berarti ada agenda panggung belakang. Waktu Prof jadi rektor, ada nggak laporan seseorang menggunakan ijazah palsu dari tempat kampus yang Prof pimpin? Terus apa yang dilakukan pada saat itu?
Belum ada. Ya. Selama saya rektor nggak ada. Tapi ini kan karena mungkin seorang presiden, rakyat ingin tahu pada ijazah presidennya. Jadi yang bertanya itu hemat saya kurang pekerjaan atau hak dia bertanya. Terserah kan dilihat. Ada mengatakan kurang pekerjaan gitu. Tapi ada mengatakan loh apa salah saya? Karena ada indikasi-indikasi yang bagi saya menimbulkan kuriositas. Ini ada tulisan buku Jokowi Undercover, ngutip ijazah palsu, kok dihukum. Loh, apa ini? Dari sanalah bermula keraguan itu muncul. Itu apa yang disampaikan oleh Prof. Kamarudin Hidayat, saya kira tidak berdasar pada kasus yang sesungguhnya berjalan, bahwa apa yang dilakukan oleh para kucluk ini memang benar-benar ingin mendegradasi Pak Jokowi. Apalagi UGM sendiri sudah mengeluarkan pernyataan, dan itu dikeluarkan langsung oleh Ibu Rektor. Bahkan hasil uji forensik Polri pun sepertinya luput dari pantauan Prof. Kamarudin bahwa itu sudah ada dan dinyatakan bahwa hal tersebut identik asli. Tetapi tetap para pemburu ijazah palsu ini ngeyel. Nah, saya kira yang disampaikan oleh Prof. Kamarudin ini adalah merupakan, menurut hemat saya ya, dan silakan sahabat-sahabat sendiri memberi komentar, ini adalah merupakan framing sahabat. Jadi seolah-olah menempatkan Pak Jokowi sebagai orang yang melakukan politisasi terhadap kasus ini dengan adanya bahasa di belakang layar. Nah, pada sisi inilah terjadi sebenarnya jebakan terhadap Prof. Kamarudin ini. Jadi beliau terjebak mengomentari ini tanpa memahami substansi daripada kasus ini dari awal sampai hari ini. Kenapa Pak Jokowi kemudian membuat laporan ke Polda Metro Jaya? Jadi seolah-olah Pak Jokowi melapor itu adalah bagian daripada kesalahan, karena cukup katanya dia memperlihatkan, padahal kalau kita telusuri Pak Jokowi sudah beberapa kali memperlihatkan ijazahnya, bahkan pernah diperlihatkan ke media. Cuma memang waktu itu kan media tidak diizinkan untuk meliput. Yang kedua, ijazah itu sudah diperiksa kan di Mabes Polri. Yang ketiga, sekali lagi Rektor UGM sudah bicara bahwa ijazah itu asli. Apalagi yang kurang dari Pak Jokowi. Tetapi lagi-lagi karena memang ada agenda politik yang luar biasa di belakang layar, yang saya kira bukan Pak Jokowi pemainnya, tapi orang-orang yang mau mendongkret Pak Jokowi dan keluarganya. Itu fakta konkret yang hari ini terbaca di ruang publik. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira memang sebagai rakyat Indonesia kita butuh kontinuitas yang kecermatan dalam menerima informasi ya, sekalipun yang bicara itu profesor, doktor, ya saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa hampir seluruh orang hari ini kalau bicara di media sosial itu ada saja yang melatar belakanginya, dan kita tidak tahu Prof. Kamarudin ini apa yang membuat dia bicara seperti itu, tapi saya yakin dan percaya cepat atau lambat akan ketahuan seperti apa posisi beliau ke depan. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.